Salve, berjumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini tanggal 29 Mei 2026. Saudara, di pagi yang cerah ini sudahkah saudara mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah saudara memberi salam dan sapaan kepada sesama? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertumbuh dan berbuah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 17 sampai dengan 23 dan Injil Markus 11 ayat 11 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kekristenan saudara adalah hidup yang bertumbuh, berbuah, dapat menjaga kekudusan hati dan siap menanggung penderitaan. Tuhan menuntut kesetiaan, kehidupan doa yang berkuasa, serta kemurnian dalam mengampuni sesama. Mau diproses dalam pemurnian iman dan kehidupan yang berbuah nyata. Bacaan pertama dari 1 Petrus 4 ayat 17 sampai dengan 23 saudara, berbicara tentang pemurnian dan penyerahan diri sebagai orang Kristen, orang-orang percaya. Penderitaan atau ujian yang dialami seringkali dipakai Tuhan sebagai proses pemurnian. Ibarat emas saudara yang dibakar untuk memisahkan kotoran. Tuhan menguji kita agar iman kita semakin murni dan berkenan kepadanya. Jika kita harus menderita saudaraku yang terkasih karena kebenaran, kuncinya adalah saudara tetap melakukan yang baik dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Sang Pencipta yang setia. Penderitaan bersama Kristus bukanlah tanda kegagalan, melainkan saudara bagian dari kasih karunia. Walaupun kehidupan kita harus melalui ujian saudara, kita harus tetap setia dan taat. Kita harus tetap bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah iman yang nyata. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengutuk pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah, karena ia melihat bahwa penampilan luar yang menjanjikan seringkali menipu. Ingat, Tuhan tidak hanya melihat kerohanian kita dari luar saja, melainkan mencari buah-buah nyata dari ketaatan kita kepadanya. Sudahkah kita bertumbuh dalam Tuhan Yesus? Sudahkah kita berbuah, saudara? Saat dilihat Yesus Tuhan, pohon ara itu tampak sangat subur dan menarik dari kejauhan. Hal ini mempresentasikan saudara orang percaya yang mungkin berdaun lebat, aktif dalam berbagai kegiatan gerejawi, atau menunjukkan simbol-simbol rohani, tetapi kosong di dalam saudara, tak berbuah dengan nyata. Inilah yang dikutuk Yesus. Yesus tidak mencari daun, melainkan buah saudara. Sebagai pengikut Kristus, Tuhan menuntut kita semua adanya buah rohani dalam kehidupan kita. Buah ini mencakup karakter dan perbuatan sehari-hari seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kebaikan. Ingat saudara-saudaraku terkasih, kekristenan bukanlah tentang penampilan luar yang tampak hebat, melainkan tentang kehidupan yang berdampak dan memuliakan Tuhan. Di lain hari saudaraku yang terkasih, Petrus kagum melihat pohon ara yang dikutuk Yesus langsung kering. Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Markus 11 ayat 21 sampai dengan 22. Ini adalah saudara panggilan untuk kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau hal-hal yang kelihatan saudara, melainkan memiliki iman yang mutlak kepada kuasa dan kedaulatan Allah. Percayalah kepada Allah. Ini mau memberi pesan kepada kita, yaitu yang pertama, iman yang berpusat kepada Allah. Bukan sekedar percaya pada keinginan diri sendiri, saudaraku yang terkasih, melainkan iman yang bersandar penuh pada kehendak dan kuasa Allah yang sanggup memindahkan gunung
masalah atau rintangan hidup. Yang kedua pesannya adalah berdoa tanpa bimbang. Saat menghadapi tantangan, kita diajak untuk berdoa dengan keyakinan penuh dan penyerahan total kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia memegang kendali. Ini saja belum cukup, saudaraku yang terkasih. Lebih lanjut, syarat agar doa kita dikabulkan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 11 ayat 25. Di sini saudara, Yesus menegaskan pentingnya mengampuni sesama agar doa kita didengar. Hati yang bersih dari dendam adalah kunci untuk mengalami kuasa Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengajarkan kita semua sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Yesus, saudara harus dapat bertumbuh dalam iman yang berpusat pada Allah. Dan dalam pertumbuhan mau menjalani proses pemurnian iman sehingga mampu berbuah baik yang dapat berguna bagi diri kita juga bagi banyak orang. Yesus tak mau kita hanya berdaun lebat, saudara, aktif dalam berbagai kegiatan gerejawi ataupun menunjukkan simbol-simbol rohani, tetapi kosong di dalam, tak berbuah dengan nyata. Inilah yang dikutuk Yesus. Biarlah kemarahan Yesus saat menyucikan bait Allah, saudara, mengingatkan bahwa Tuhan tidak menginginkan gereja atau hati kita, saudara, menjadi tempat egoisme. Ia rindu hati kita menjadi tempat perjumpaan dengan Allah yang kudus. Nah, apakah kita masih sekadar pohon ara yang berdaun, tampak luar baik tapi egois dan tanpa kasih? Atau kita benar-benar menghasilkan buah rohani? Sudahkah hari ini kita melepaskan pengampunan? Ingat, dendam hanya menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan, saudara. Mari perbaiki hubungan dengan sesama agar ibadah dan doa kita berkenan kepadanya. Ya Yesus Tuhan kami, tuntunlah kami senantiasa dalam kuasa Roh Kudus, agar kami boleh bertumbuh dalam iman dan berbuah yang berkenan di hadapan Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.